Aplikasi pupuk kedua untuk tanaman terong baik di polybag ataupun di lahan lepas bisa kita lakukan di usia 15 hari setelah tanam. Dan jenis pupuk dan juga jumlah dosis yang kita aplikasikan pada tiap-tiap tanaman sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tiap-tiap batang tanaman. Buat jenengan yang mungkin masih bingung terkait aplikasi pupuk untuk tanaman terong di usia 15 hari setelah tanam, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur tani, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita masih berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Dan terima kasih buat jenengan semua yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Dan kegiatan kali ini yang kita lakukan adalah aplikasi pupuk yang kedua untuk tanaman terong di usia 15 hari setelah tanam ya teman-teman. Ben cepet lemu, bendang woh maning. Buat jenengan yang mungkin masih bingung terkait aplikasi pupuk kedua untuk tanaman terong di usia 15 hari setelah tanam, jenengan bisa tonton video yang saya buat ini. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi satu solusi buat jenengan terkait aplikasi pupuk yang kedua untuk tanaman terong ya teman-teman. Kemudian pupuk apa yang kali ini kita gunakan dan berapa dosis yang harus kita gunakan? Yuk bareng-bareng kita belajar. Pertama kita spill dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Ini untuk usia kurang lebih 15 hari setelah tanam. Untuk daun sudah mulai melebar dan untuk batang sendiri pun juga sudah mulai membesar ya teman-teman. Ini untuk varietas suplemen dari produk Cap 11 ya teman-teman. Mbok ana sing ngerti, mbok ana sing penasaran. Kemudian untuk media tanam sendiri, ini dari awal tanam sampai di usia 15 hari setelah tanam ini, untuk media tanam ini masih basah dan lembab ya teman-teman. Dan kita belum pernah yang namanya lakukan aplikasi penyiraman karena dari awal tanam sampai saat ini hujan masih sering, sehingga untuk media tanam ini masih sering basah. Kalau kita menanam terong, kalau perawatannya benar dalam hal aplikasi pupuk dan juga aplikasi obat, itu tanaman itu tidak mudah terserang penyakit dan aman dari penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Tuh sampai sana masih aman dan sehat. Dan ini untuk kondisi tanaman yang berada di polybag galon ya teman-teman. Kemudian ini kondisi tanaman yang untuk daun sendiri terserang jamur busuk daun, dan kemarin kita aplikasikan fungusida dari produk Daconil dengan bahan aktif chlorothalonil, dan ini hasilnya teman-teman. Hasilnya itu untuk jamur dia mati dan kering, dan bisa dikatakan ini sembuh ya teman-teman. Kalau tanaman terserang penyakit seperti jamur ya kayak busuk daun seperti ini, kalau aplikasinya obat tepat itu untuk penyakit cepat sembuh ya teman-teman. Nih ini busuk daun kering dan sembuh dan tidak menyebar ke tanaman yang lainnya. Itu sampai sana sehat ya teman-teman. Kemudian untuk pupuk yang kali ini kita gunakan di usia tanaman 15 hari setelah tanam atau pupuk kedua untuk tanaman terong adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, kali ini kita akan mencoba pupuk NPK berimbang. Ini dari produk Ponska Plus ya teman-teman, dengan kandungan unsur hara nitrogen 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%. Yang kedua, kita menambahkan pupuk Karate Plus Boroni dari produk Merauke. Untuk kandungan unsur hara sendiri nitrogen nitrat 15,5%, lalu CaO kalsium oksida 26%, dan 0,3% B ini boron ya teman-teman. Ini dari produk Merauke. Kemudian kita menambahkan asam amino, ini dari produk MicroPro untuk mendampingi pupuk
yang bertujuan untuk menambah kekebalan ataupun antibodi pada tiap-tiap batang tanaman, supaya tidak mudah yang namanya terserang penyakit. Karena untuk cuaca kali ini adalah ekstrim ya teman-teman, kadang panas kadang hujan, ben tandurannya ora gampang ngeropyok karo ya gampang layu lah. Lalu tidak lupa kita selalu mendampingi agen hayati, supaya media tanam tidak mudah terserang jamur negatif seperti jamur patogen dan juga jamur nematoda. Kali ini kita masih menggunakan dari produk Florawan. POC ini mengandung bakteri positif yang luar biasa ya teman-teman. Dan tidak lupa pendamping POC adalah tetes tebu. Ini untuk makanan, mikroba dan juga supara untuk bakteri positif yang ada pada POC Florawan. Anggaran sing takon, Bang, dening pupuk ke temen ya ragateng kok ya larang. Ya inilah ya teman-teman, resiko kita menanam sayur untuk hasil maksimal ya, kita harus berani memakai pupuk yang sesuai untuk tanaman di masanya. Untuk aplikasi pupuk kali ini kita masih menggunakan takaran air kurang lebih 15 liter. Dan untuk dosis pupuk sendiri, yang pertama untuk NPK Ponska Plus kita akan menggunakan 1 gram untuk tiap-tiap batang tanaman ya teman-teman. Jadi 1 gram kalikan jumlah populasi tanaman 200 batang sama dengan 200 gram ya teman-teman. Ini 200 gram yang sudah kita timbang. Kalau ada yang tanya, loh Bang, kok cuma 1 gram untuk tiap 1 batang tanaman? Karena untuk tanaman masih muda dan ini untuk tahap cara jawane njajal lah ya, kuat apa urun nek kanggo pupuk NPK. Kemudian untuk pupuk Karate Plus Boroni dari produk Merauke kita akan menambahkan kurang lebih tidak banyak ya teman-teman, cukup 2 sendok makan saja karena ini masih tahap percobaan. Untuk asam amino dari produk Micro Pro kita akan menggunakan kurang lebih cukup setengah tutup botol ya teman-teman, karena kalau kita pakai asam amino yang berkualitas bagus itu irit ya teman-teman, tidak boros. Setengah tutup itu untuk air 15 liter udah bagus sekali, sudah kental. Kemudian untuk agen hayati sendiri, POC Florawan masih sama 4 tutup botol, dan tetes tebu juga sama 4 tutup botol untuk takaran air 15 liter. Dan yuk kita racik bareng-bareng. Pertama NPK Ponska Plus 200 gram ya teman-teman. Segini udah cukup untuk tanaman di usia 15 hari setelah tanam. Kita aduk dulu sampai benar-benar larut. Kemudian pupuk Karate Plus Boroni 2 sendok makan. Duh, pupuknya mandan lembab, ketampuan udan Pak ya. Kemudian asam amino dari produk Micro Pro cukup setengah tutup botol saja. Segini sudah cukup untuk takaran air 15 liter. Kalau pakai asam amino yang bagus irit ya, walaupun regane mantan larang sedikit. Ini satu botolnya kurang lebih 70 sampai 80.000 ya teman-teman, agak mahal, maka kita gunakan setengah tutup saja ben irit lah. Kemudian POC dari produk Florawan ini agen hayati kita gunakan kurang lebih 4 tutup botol ya teman-teman. 1 2 3 4 udah bagus untuk membunuh bakteri negatif yang ada pada media tanaman. Kemudian tetes tebu kita gunakan 4 tutup botol juga untuk makanan, mikroba dan juga spora untuk bakteri positif yang ada pada POC agen hayati. Kemudian kita aduk sampai merata ya teman-teman, supaya maksimal saat kita aplikasi pupuk untuk tiap-tiap media tanam. Jadi bisa rata yang diperoleh untuk tiap batang tanaman. Pertumbuhannya bisa serempak ya teman-teman nantinya. Untuk aplikasi pupuk yang bagus di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9. Apalagi kalau siang ada panas, itu bisa langsung terserap untuk akar tanaman. Kalau untuk dosis pupuk sendiri, untuk aplikasi 50 sampai 100 ml untuk tiap-tiap batang tanaman. Segini udah bagus, udah kental. Dan usahakan saat aplikasi pupuk kalau bisa jangan sampai terkena pupus daun ataupun daun ya teman-teman. Kalau sampai terkena pupus daun itu akan menghambat untuk pertumbuhan pupus daun. Mungkin seperti itu dulu ya
teman-teman, untuk video kali ini terkait aplikasi pupuk kedua untuk tanaman terong di polybag di usia tanaman kurang lebih 15 hari setelah tanam. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi. Dan insya Allah kita sambung di video berikutnya. Dan sukses lah selalu panjenengan.